Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan asesmen 3 saya dan akan menjelaskan modul 1-4. Baik, yang pertama saya akan mengerjakan modul 1. Pertama-tama saya masukkan gambar.jpg ke Google Colab saya. Lalu saya langsung mulai dengan pip install OpenCV Python. Kemudian setelah berhasil, saya akan mengerjakan langkah pertama. Jadi langsung di copy saja dan masukkan ke Google Colab. Hasil yang diinginkan adalah dimensi citra dalam pixel, lebar kali tinggi, dan jumlah channel, yaitu 3 RGB. Kemudian langkah kedua, akan menghasilkan citra grayscale dengan intensitas warna hitam dan putih. Kemudian masuk ke langkah 3, langsung saya copy dan paste di Google Colab. Hasil yang diharapkan adalah 3 gambar dengan masing-masing menunjukkan intensitas warna merah, hijau, dan biru, menggunakan dalam bentuk grayscale ya. Kemudian langkah keempat, ini untuk konversi dari grayscale ke black and white, sehingga hasilnya adalah black and white image. Dan terakhir, ini untuk langsung sekaligus semuanya yang telah tadi kita coba. Ada RGB image, grayscale image, dan black and white image. Kemudian dalam modul ini saya ingin menjelaskan tentang RGB image, grayscale image, dan black and white. Yang pertama, RGB image itu menggunakan 3 channel warna sehingga dia menampilkan dengan warna penuh ya. Kemudian grayscale image ini dia hanya menggunakan 1 channel untuk mempresentasikan tingkat kecerahan dari hitam ke putih tanpa informasi warna. Dan yang terakhir ada black and white, itu hanya menggunakan warna hitam dan putih tergantung pada tingkat kecerahan. Kemudian lanjut modul kedua. Pertama-tama saya sudah pip install OpenCV Python. Kemudian langsung masuk ke langkah pertama, membaca dan menampilkan citra. Citra asli saya menggunakan gambar stroberi. Kemudian langkah kedua, untuk rotasi, langsung saja saya copy dan paste kodenya di Google Colab. Hasilnya adalah rotasi 45 derajat. Kemudian ada langkah 3 adalah flipping. Langsung saya copy dan paste. Dia bisa flipping horizontal dan flipping vertikal. Lanjut ke langkah 4, penyesuaian kecerahan. Ada yang kecerahannya ditingkatkan dan ada yang kecerahannya diturunkan. Lalu ada untuk noise. Langsung saya copy paste ke Google Colab dan hasilnya citra dengan noise, jadi ada bintik-bintiknya. Kemudian terakhir ada scaling. Hasilnya citra dengan skala 50% agak pixelnya tuh agak gede-gede seperti itu. Lalu terapkan kombinasi dari beberapa augmentasi, misalnya rotasi dan flipping. Saya menggunakan bantuan dari AI. Lalu langsung saya copy dan paste sehingga hasilnya
cerita setelah rotasi 45 derajat dan setelah flipping horizontal, jadi double gitu ya. Dan langsung ke save augmented image.jpg-nya karena ada perintah di dalam modulnya. Kemudian lanjut modul 3 yaitu operasi filter dalam Citra. Pertama-tama filter untuk smoothing langsung saya copy paste dari modul ke Google Colab. Tapi karena di sini masih pakai image.jpg, jadi saya ubah dulu gambar.jpg-nya ke image.jpg. Kemudian berhasil, ada original, ada Gaussian blur dan average blur. Lanjut ke langkah nomor 2 yaitu filter untuk sharpening. Langsung saya copy paste ke Google Colab-nya. Jadi dia ada 2 gambar, ada original dan ada yang sudah di sharp. Lanjut ke langkah 3 yaitu filter untuk deteksi tepi. Langsung saya copy paste, kemudian hasilnya ada yang dalam format Sobel dan ada yang Canny Edge. Lalu langkah terakhir yaitu cara kerja gamma correction. Langsung saya copy paste dan sudah ada hasilnya. Lalu lanjut ke coba dan jelaskan. Nomor 1 ada uji berbagai ukuran kernel untuk smoothing dan amati hasilnya. Saya menggunakan bantuan AI untuk codingannya. Langsung saja saya copy dan paste di Google Colab. Berikut adalah hasilnya, ada Gaussian blur 3x3, 11x11, 3x3, ada average blur 3x3 dan 11x11. Kemudian lanjut untuk buat kernel sharpening sendiri dengan kombinasi nilai yang berbeda. Dan saya meminta bantuan GPT untuk codingannya dan hasilnya sharp dengan kernel 1 dan kernel 2 lumayan berbeda. Kemudian yang nomor 3, gunakan parameter threshold yang berbeda pada Canny Edge detection. Lanjut saja saya copy paste dan hasilnya seperti ini. Ada yang 50, 150, 100 dan 200 dan 200, 300. Dan yang terakhir ada coba nilai gamma lainnya 0,3, 1,2 dan 2,5 dan amati perubahan citra. Dan hasilnya gamma yang lebih kecil akan lebih gelap dibandingkan yang lebih besar, yaitu 0,3 lebih gelap, 1,2 meningkat lagi dan 2,5 lebih tingkat lagi kecerahannya. Lanjut ke modul 4 yaitu modul klasifikasi citra dengan VGG 16 dan 5-fold cross validation. Pertamanya saya menyiapkan datasets dari Kaggle yang mana saya menggunakan cats versus dogs. Lalu saya download dan saya masukkan ke G Drive. Lanjut saya langsung masuk ke Google Colab dan langsung klik install TensorFlow. Kemudian setelah itu saya import library, kemudian berhasil. Lanjut, karena tadi saya memasukkan dataset di Google Drive, jadi saya harus import dulu di sini dan saya ketik path-nya. Kemudian jika sudah, saya lanjut ke load dataset yang mana berhasil downloaded 2000 image across the classes yang mana ada kelas anjing dan kelas kucing. Selanjutnya saya melakukan langkah keempat yaitu 5-fold cross validation dan berhasil. Kemudian saya lanjut langkah kelima, model VGG 16 dan training pada setiap fold. Lalu ini hasilnya. Kemudian lanjut langkah terakhir yaitu evaluasi keseluruhan dan confusion matrix, dan ini hasilnya. Lalu saya lanjut ke coba dan jelaskan. Di sini saya menggunakan
Di sini saya menggunakan bantuan AI untuk mencobanya. Jadi mari kita coba. Yang pertama ada uji pengaruh jumlah epoch terhadap hasil akurasi. Akhirnya sudah selesai. Saya mencoba berapa ini ya? Saya mencoba epoch 5, 10 dan 20, hasilnya banyak banget. Lanjut ke coba tambahkan lapisan tambahan pada model untuk melihat perubahan performa. Langsung saja saya coba di sini. Dan berhasil. Dan analisis distribusi kesalahan pada conversion matrix. Ini hasilnya. Class with most errors, dogs, 69 error. Seperti ini hasilnya. Sekian dari asesmen 3. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.